itu salah satu FYP tertingginya dia. Itu dia, Oh, ini Hampir pernyataan rata-rata juga ya dari dari si KOL-nya. KOL-nya, "Ini FYP tertinggi aku loh Kak," kata dia, Kayaknya juga dengan emes konsepnya gitu, gini. maksudnya produk ini tuh lumayan banget bagi mereka gitu loh, Iya. naikin engagement mereka Heeh. juga kan. Mereka ini adalah content creator aja atau afiliator juga? Content creator aja. Oke, jadi yang FWP dari para content creator itu karena mengangkat produk ini. Iya gitu, Tapi unboxing Laluna. kalau kontennya kalian FYP juga nggak? Kan Alhamdulillah. kadang-kadang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. FYP juga, lebih tepatnya keluh Kena- kesahnya sih Kak. FYP-nya di sana, keluh kesahnya di sini. Mana barangnya? Oke. Mana barangnya? Jadi keluh kesahnya aja yang kesini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan di episode kali ini kita akan mengupas perjalanan sebuah brand yang kemarin baru saja mendaftarkan salah satu produknya ke Muri. Produk apa itu? Langsung aja kita undang. Ini dia Julia dan Mas Rika dari Kalia Label. Salam kenal buat teman-teman yang baru tahu Kalia Label yang mana. Berarti kurang gaul nih, kurang main di TikTok nih. Dan mungkin ketuaan ya. Karena yang satu ini viral banget di TikTok. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah viral banget di TikTok, dan kataku sih pinter banget ya riding the wave di mana semua lagi berlomba berburu labubu dengan surprise apa box? Blind box. Blind box. Nah, Konsep blind box. konsep blind box itu kan kekinian banget. Gimana cerita awal mulanya? Langsung aja. Gimana, ceritain dong, katanya ini adalah anak pertama ya, sebelum punya anak beneran ya. Kalau konsepnya sih kayak Apa kabar dulu dong? Oh iya, apa kabar dulu dong? Alhamdulillah baik, Kak Hana gitu. Dan juga mudah-mudahan buat kedepannya si Laluna juga bisa menginspirasi teman-teman lah. Oke. Dan pastinya kami sekeluarga juga sehat dan ya mudah-mudahan kita semua di sini sehat juga pastinya. Oke. Ini jadi brand Kalia itu 2016. Mereka mulai dari waktu masih pacaran ya. Iya, masih kuliah. Udah gitu menikah 2023, udah punya anak benerannya. Tapi ini tentu perasaannya jadi anak pertama terus kan, karena dirintis berdua gitu. Jadi dimulai dari 2016 itu produk apa dulu yang dijual? 2016 itu pertama kali jual hijab pattern sih. Ya, karena saat itu trennya itu. Lagi trennya itu kan yang dijahit pinggir, dineci lah ya bahasanya dulu tuh itu. Apa wall piece ya. Iya, paling lakunya mah teman-teman terdekat. Tapi kadang sempat sih kan kita udah jual online ya itu. Jadi udah sempat kayak ada yang beli customer dari Malaysia waktu itu, kayak ada itu satu aja tuh senangnya udah luar biasa. Ngirim ke kantor pos ya dulu. Itu masih zaman pengiriman pakai kantor pos. Kantor pos masih itu produk bikin sendiri atau bikin sendiri. Ya, jadi pattern bikin sendiri. Oh enggak, nyari bahan yang udah di bahan pattern gitu sendiri, jadi kita ambil meteran apa gimana, jadi terus nanti kita labelin gitu, dikasih label kali ya. Sampai akhirnya sekarang hero produknya adalah Mukena. Itu 2016 di tahun berapa lagi tuh akhirnya Mukena 2016 dengan segala perjalanan ini kayak gitu kan, dengan macam-macam, dengan hektiknya kuliah juga pastinya. Terus 2020 ya 2020 enggak, jadi awal mulai itu 2019 kita udah mutusin tuh kan namanya memang udah Kalia dari awal, tapi pas 2019 kita udah kayak serius nih, kita harus beneran punya usaha yang jelas gitu. Kita bikin nama yang sampai kita ajuin ke HAK itu jadi Kalia Label. Sebelumnya Kalia ID doang. Sekarang jadi Kalia Label, dan itu pertama kita bikin rok span. Produk pertama itu rok span yang udah jahit sendiri gitu, bikin di konveksi gitu. Nah, cuma ya memang belum dapat feel-nya gitu. Sampai akhirnya 2020 kepikiran bikin Mukena, pas juga memang ada pesanan dari mamahnya Rikal. Coba dia bikin Mukena, dia cuma ngarahin gitu, bikin gitu, pesanan teman mamahnya. Dari situ sih kita Mukena biasa atau udah langsung Mukena awalnya travel? Enggak, belum Mukena travel, itu kan baru tren sih kayak waktu itu Mukena travel. Awalnya kita Mukena biasa. Mukena biasa dulu, jadi bahan Mukena silk ya. Ya silk kayak gitu.
Terus untuk acara ya untuk bagi-bagilah dan lain Kita sebagainya, bikin lebihan buat kita, dan terus modal yang coba diputarin untuk bisa iya dari uang yang growth itu itu kita juga dari putar. situ, Kak. Jadi dikasih, oh Mereka uang ngasih DP nih apa uang DP gimana, itu kita jadi kita puterin. putarin, dapat pun Berarti keuntungan. banyak dong ya orderannya. Ribuan ini. Oh enggak Ratus. enggak, Ratus sih, Kak. cuma Ratus. Tapi ratusan, tapi bagi lupa kami yang di saat itu sambil kuliah, itu iya. udah lumayan Karena banget awal gitu. mula itu kita tuh bikin satu mukena gitu kayak cuma beli berapa meter dulu, beli renda berapa meter, itu ingat banget ya Sampai perjuangannya. bisa beli 2 roll itu udah happy Iya, banget beli gitu. beli 2 roll tuh kayak, alhamdulillah kita bisa beli bahan rollan ya, kayak bangga banget Iya. gitu. Iya dari situ sih, nah akhirnya di bulan Februari ya mulai bikin mukena, coba jual di Shopee ternyata langsung habis. Jadi bener-bener yang kayak Shopee kita tuh, kita cuma bikin gak nyampe 100 Nggak ya, nyampe cuma 100. 60-an gitu kalau gak salah. Jadi kayak chat yang masuk pas kita pertama bikin dan langsung bikin open order. Itu aku adminnya, aku juga yang megang IG-nya semuanya. Admin, packing Packing balesin semuanya chat, tuh kita berdua. Itu langsung kayak chat yang masuk tuh langsung bayar dan langsung habis gitu, Kak. Pas open order langsung habis di situ. Oh berarti di sini jalannya. Dari situ awal mulai kita seriusin di Untuk mukena. Di mukena. Kayak saya. Oke. Jadi 2020 di fokus di mukena gitu. Perjalanannya itu mukena modelnya tadi apa silk. Berarti yang Iya, two piece udah, itu ya. Iya, two piece. Dari situ perjalanannya berapa kali koleksi lagi nih sampai akhirnya koleksi keluar ide kalau ini? untuk sampai ini kan di tahun ini kayak Laluna udah Laluna lumayan ini banyak cukup. sih. Kalau mukena ya kayak Ya sekitar udah puluhan artikel sih, Kak, ya yang udah dijalanin mulai artikel kalau udah. mukena. Tapi memang Tapi material memang dari awalnya pun kita dengan Pengennya istri tuh, bilang kan pengennya tuh material tetap yang eksklusif, walaupun memang mukena travel tapi tetap kualitasnya. kualitas yang paling terbaik. Jadi apa halnya kan banyak yang mereka bilang kayak ya harus jangan kresek-kresek lah mungkin ya kalau bilang ya. Terus ya gampang untuk dibawa, kecil dan lain sebagainya. Jadi pemilihan material pun kita yang sebagus dan sebaik mungkin pastinya. Oke, tapi kalau bukan silk dong berarti Iya. karena silk pasti lebih tebal Kalau kan. mukena travel bukan silk sih. Bukan silk. Jadi Kayak pakai bahan yang polyester sekarang jenisan polyester memang tipis. Nah terus konsep ini keluar pun ya atas obrolan berdua awalnya, Kak. Memang apa sih lagi rame apa sih sekarang gitu. Terus scroll banyak yang unboxing kayak blind box, terus juga kayak kita buka. Dia tuh awalnya nyeletuk gitu kan kayak, bisa ini dibikin mukena. Terus aku kayak, gak mungkin lah, maksudnya aneh banget gitu kamu Dan kenapa aku pakai gambar-gambar di-underestimate boneka aja gitu. sama istri sendiri. Iya makanya jadi pas ini pecah banget, ya ternyata ide kamu ini banget deh gitu, udah aku bangga-banggain gitu. Dikirain kan biasanya yang belanja, karena aku nggak belanja labubu sih ya, blind box itu dikirain anak-anak gitu. Tapi kalau si mukena ini dan blind box Mukena ini dewasa. dewasa. Mukena dewasa. Dewasa. Iya, makanya justru karena ini lumayan alhamdulillah pecah banget ya. Banyak banget tuh ngiranya mukena anak kan Kak. Awalnya Jadi pengennya pasti adain kecil. dong mukena anaknya. Makanya kita keluarin mukena boneka juga tapi versi anaknya udah ada sih. Oke. Udah punya adik dia. Udah punya adik, udah punya anak nanti lama-lama. Ini nih selamat ya untuk kemarin acaranya dan mendaftarkannya ke Muri. Nanti kita akan ke sana karena proses pendaftaran ke Muri juga pasti itu journey-nya panjang. Kita akan bahas dulu si produk ini. Berapa kali tuh ganti-ganti sizing. Iya. Kebayang sampai akhirnya si mukenanya materialnya sampai akhirnya jadi boneka lucu kan itu pasti. Iya. Dan kalian yang pertama gitu pasti kan banyak error-errornya, gonta-ganti material, belum lagi ngemotifinnya. Jadi untuk awal dari si Laluna ini juga itu banyak wajah atau karakter yang menjadi beberapa pilihan lah yang kami kasih. Jadi kami eliminasi. Jadi sekarang itu cuman 6 bersaudara deh. 6 karakter. Berapa lama tuh mungkin desain ini sebulanan ya? Untuk desain itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan deh Kak. Itu dari awal kita kepikiran, perencanaan terus dengan konsep matang dan lain sebagainya. Jadi di saat itu pun pengen launching itu mepet dengan deadline mau masuk pra-Ramadan sebenarnya. Masuk pra-Ramadan, jadi semua tim kita kerahkan untuk pembagian tugas masing-masing. Jadi kayak untuk desain A, B, C dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak salah bulan Februari ya.
Iya, Februari baru Februari bisa launching baru bisa tanggal launching 2 tanggal Februari. 2 Februari. Ada Dan beberapa bulan sebelum Gemar Ramadan kan. Iya, pastinya tetap Gemar Ramadan. Karena aku salah satu pembelinya Iya. juga. Ini jadi hampers Ramadan aku kemarin. Iya. Karena lucu dan memorable sih gitu. Iya, Terus iya. sekarang udah ada squadnya. Iya. Ada sesame bean, berry Iya. pink, ocean green, chestnut cocoa, Iya. sea salt, toffee. Apa itu biru? Apa itu pink? Apa itu coklat? udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi. Dan tadi kita challenge sebelum kameranya nyala. Coba sebutkan varian warna biru. Biru banyak ya. Blue, ocean blue mungkin, sky, denim, apa? Baby blue mungkin. Cowok-cowok pada Pokoknya umumnya blue nggak relate banyak. ini. Ini warna bluenya aja dah sea salt ya. Oke. Berarti kayak biru keabuan. Abu-abuan. Iya, betul. Terus ocean green gitu kayak yang chestnut cocoa ya Iya. ampun. Itu kayak langsung oh iya ya coklatnya Iya. coklat itu. Coba sekarang kita tanya nih yang nonton yang bener-bener cowok bisa nggak bedain warna coklat, oat milk, terus ya ini nih chestnut. Terus kalau coklat apa lagi? Ada taupe Iya. biasanya. Taupe, terus Apa tiramisu kayak gitu. tiramisu. Iya. Tiramisu. Jadi sama antara taupe warna ya. dengan minuman tuh hampir-hampir. Mirip, Iya, oke. jadi kayak gitu. Cappuccino pun itu Iya. warna Oke. ya. Itu warna juga, Cappuccino, Mbak. Sekarang iya. udah mulai jadi warna. Cappuccino itu Iya. udah jadi nama warna. Luar biasa green aja ada kayak olive, Iya. terus Forest green, Emerald. Masih banyak Emerald, lagi Emerald ya. sage green, green, sage green, moss green. moss green, masih banyak banget. Wah, banyak deh. Jadi harus Belum lagi lama persagi-sagian harus masih lama banyak. jualan kerudung ya. Satu Berkecimpung dengan gini bahan. berapa harganya? Kalau satu gini, satu kalau squat satu 1, ini ada harga bundling kan? Ada banding ya, Ya, jadi langsung beli. Kalau saya itu 1,7, 1,7. kalau 1,7-an lah kurang lebih. Tapi kalau Untuk satuannya adalah ada 329. 329. 329. Kita langsung coba buka ya. Mulai dibuka ya. Terus ini Di unboxing kalau misalnya banget. di detail ada bisa Ya, Iya. keluar bisa gitu di- karakternya ya. bisa. Jadi kalau dipajang Bisa seperti buat kayak display di kayak Pop gitu. Mart gitu loh kan Hmm. emang. Jadi dia bisa dipajang. Terus aku juga kan hasil kepo ya. Iya. Katanya ini juga sempat diserang. Kan di Islam nggak boleh blind box. Iya. Nah, gitu. Itu jadi Karena kita harus beli tuh tahu produknya. benar. Gimana tuh? Jadi sebenarnya untuk blind box ini bukan serta-merta murni yang tersebar luas di luar kan sebenarnya. Tapi yaitu konsep yang kita ambil atau yang kita usung itu memang blind box. Tapi pas kita order, kita mau beli dan lain Itu sebagainya, bisa pilih warna. itu kita udah tahu warnanya gitu. Tapi Iya. memang blind box itu cuman konsep yang kita tarik karena lagi happening kan ya blind Iya. box. Tapi karena kita riset dan kita memahami juga maksud daripada goror dan lain sebagainya, jadi sudah sangat tidak mungkin kita mengikuti hal itu. Jadi kita alihkanlah konsep itu dengan dia tahu warnanya mau apa, mau warna pink, mau warna coklat apa dan lain sebagainya, tapi dengan konsep blind box. Jadi cuman konsep sebenarnya, tidak yang seperti yang di luar gitu. Oke, Kan karena ada tandanya tuh Kak. Nah, Gitu. Jadi nggak kita, maksudnya kan kadang mikirnya blind box Ya gitu pas dibuka baru kelihatan. Mm-mm. Atau jangan-jangan bukan Laluna lagi di dalamnya. ternyata apa lagi Iya, beda. Terus iya. udah diganti nanti jadi Dia udah ditandain. Tapi kadang tuh lebih kayak yang makein blind box itu lebih mungkin kayak mereka kasih hadiah ke temennya, mereka lepasin aja tuh stiker belakangnya, jadi biar surprising gitu aja, lebih ke surprise buat yang iya, dikasihnya. buat yang dikasih gitu. Oke, dan di satu box ini akan ada 6 warna, kita Iya, bisa 6 request warna. juga warnanya. Iya, Misalnya bahkan mau bisa sea salt request. semua, topi Iya, semua gitu bisa ya. banget. Dan ini ada detailnya masing-masing. Wah, yes. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan produk ini, misalnya ini dibelinya online nih ya, Iya. dan juga di bazar-bazar. Iya, bazar-bazar offline kita. Seringkali kalau di bazar-bazar itu Udah keburu habis. udah keburu habis, Iya, betul. benar. Jadi kalau misalnya mau dapetin produk ini yang paling efektif tuh belinya di mana sih? Atau harus PO dulu gitu ya? Untuk Gimana? PO sih itu yang berjalan waktu Yang waktu after dari awal, launching ya. perdana Kak. Itu Hmm. sampai
3 kali PO kita. Mhm. Cuman sanggupnya cuma 3 kali gitu. Mhm. Tapi untuk sekarang masih juga happening-nya juga masih ada. Tapi Jadi kita menghindari PO sih. iya, kami malah justru Males menghindari ribetnya ya kalau PO tuh lancar kayak nggak kapan nih prosesnya? Kak, kapan Iya. dikirim. Jadi kita nunggu kalau emang produk kita udah bener-bener ready, kita open order gitu sih. Oke, Dan jadi kita justru produknya infokan. udah ready Iya, dulu. Iya, jadi ini kita sebenarnya udah infokan sempat lama by habis juga ya, dari baru e-commerce banget kayak baru gitu kan. banget restock lagi. Jadi kayak seandainya minggu depan nih udah dari tim produksi udah confirm juga Mhm. ada barangnya, ya udah kita akan infokan ke tim sosmed juga Mhm. di minggu depan akan ada. Jadi mereka Infokan. yang udah nungguin itu udah pada Mmm. eee, siap lah kalau nanti di Mhm. tanggal berapa, di jam berapa kita akan restock-kan barang, Mhm. terus ya mereka bisa order langsung di saat Oke. itu. Kainnya tuh develop sendiri atau kainnya memang sebenarnya umum digunakan oleh Un banyak mukena travel? Untuk kain sebenarnya mungkin banyak juga yang pakai Kak ya. Mmm. Tapi ya dengan hal itulah mungkin salah satu challenge dari tim juga ya. Iya. Walaupun memang kain apa dan lain sebagainya kan tidak bisa dipungkiri banyak juga yang Mhm. pakai. Mhm. Gimana caranya ya ini bisa Kemasannya. Kita kemasannya, terus kemas juga dengan sesuatu yang sesuatu berbeda yang gitu. berbeda, sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang lebih eksklusif pastinya, Mhm. Ya, sehingga sesuatu yang memorable. iya, Yes, sehingga benar memorable. Inget ya. Iya. selalu Heeh, di Jadi ingat mana-mana tuh aku ini bolak-balik kayak kali-kalinya berapa gitu. kali, berapa balik lagi gitu. di bazar offline itu pernah memang kita bawa, tapi Heeh. memang nggak banyak Kak, karena memang Mmm. stoknya cuman ada itu aja gitu. Cuman Mmm. Jadi bawa pas 3 buka itu 4, udah 5 box langsung kayak gitu. habis. Mhm. Jadi pas udah buka kayak Mhm. yang offline lah ya, buka dan orang ngambilnya udah dia ambil seada-adanya di Mmm. situ. Jadi ya ngantri yang lain nggak dapet, Iya, terus sampai kadang kita kapan batasin lagi ya, ya, jadi kita seandainya batasin 1 biar orang dapet. 1 Kasihan squad yang aja ngantri ya, nggak dapet. nanti yang lain juga harus kebagian Iya. gitu. Oke. Ini biasanya kalau udah demand-nya banyak, tumbuhlah nggak mau bilang palsu sih ya, tapi Iya. terinspirasi Iya, gitu. inspired ya. Inspired ya, ATM lah apapun itu Iya. sebutannya Oke. gitu. Sampai akhirnya kemarin mendaftarkannya ke Muri. Iya. Itu juga alasannya. Apa sih momennya yang bikin kalian kayaknya kita harus daftarin deh ke Muri gitu? Kalau aku tuh inti awalnya sih kayak aku ngerasa pasti ya, nggak mungkin nggak bakal ada yang ngikutin gitu ya, bener kayak kata Kana. Jadi kayak karena ide kita tuh mahal, kayak harus deh Justru ini. menurut aku kan untuk mungkin teman-teman brand juga ketika kita dapat suatu ide yang berpikirnya juga Panjang. lumayan matang ya Kak ya, terus proses juga panjang ketika sudah launching bagus dia direplikakan lah tersebut kayak gitu, jadi pasti kan agak gimana gitu. Nah jadi mungkin dengan adanya Muri ini juga yang pasti sih dengan tim kami dapatnya Muri itu ya apa ya, hal yang menurut kami juga nggak pernah kebayang gitu loh. Tapi ketika kita sounding dengan pihak Muri dan mereka pun melakukan riset lebih jauh, Dan merespon baik. merespon baik dan ya kurang lebih 3 bulan lah proses kita tektokan Panjang, heeh. panjang dan ya dapat kan Sampai ujung-ujungnya akhirnya. yaitu penghargaan yang luar biasa ke tim sih sebenarnya. Ke Mmm. tim jadi mereka semuanya happy ya kami juga nggak expect sejauh itu sebenarnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran ke Muri ini selain untuk menghargai proses berpikirnya, Iya. menghargai Iya. proses product and development-nya tim gitu. Ini untuk mengapresiasi Iya. tim juga ya gitu. Pendaftaran Muri ini bukan semata-mata harus kita loh yang pertama, kita yang pertama gitu, Iya. tapi sebenarnya lebih ke Iya. apresiasi ke tim ya. Sebenarnya tanpa kita sadari, tanpa kita harus mengucapkan itu pun dari pihak ketiga ya dari Muri ya Kak, itu kan sudah melabelkan bahwasanya Ini Laminado produk preset pertama. ini yang diberikan kepada kalian adalah Sebagai mukena mukena pertama berkonsep boneka di dunia. bukan di Indonesia malah dia bilang, di dunia. Nah, jadi kalau seandainya kita bilang di Indonesia tapi ya pernyataan dari Murinya itu di dunia kata dia. Apa ya, mereka pun meriset kan tidak serta-merta segampang dan semudah itu kan untuk ngasih labeling itu. Ya sampai dia bisa bilang ini di dunia berarti ya alhamdulillah konsep ini tuh baru ada lah sekarang gitu. Jadi nggak perlu kita harus infokan lagi dengan pernyataan itu pun sebenarnya sudah menggambarkan yang dimana kalian bisa dapat konsep pertama ini yang dimiliki sama kalian sendiri gitu. Kalau dihitung-hitung ya belum setahun sebenarnya kan, karena tadi Iya, Februari kan ya. Februari Februari. kalau misalnya kemarin ya Agustus daftar baru peresmian Murinya Agustus, berarti di bulan Mei Juni lah Iya. ya daftarnya. Setelah Lebaran. iya, habis lebaran itu tuh udah ada tuh pemikiran-pemikiran kan jadi gimana Kak kalau seandainya dari tim juga infoin kalau kita coba
daftarkan kah atau gimana Hmm. gitu. Jadi semua tim nyari tahu lah prosedurnya Hmm. bagaimana dan juga Hmm. info-infonya yang lain sebagaimana gitu kan. Jadi ya kita cobalah sounding sama mereka gitu. Lumayan bergerak cepat dong ya. Januari, Februari Harus produk cepat Kak, jadi, pokoknya terus udah gitu tim kalian semua harus cepat. harus cepat. Harus cepat. Tim kalian semua harus cepat. Harus cepat Ini dan kayaknya untuk semua sigap. indis ekonomi ya. Iya. Kalau tidak bergerak cepat kalian, Kita Wah. ketinggalan. mending kalau ketinggalan Iya. doang. Kita Kalau yang punya ide yang jalan yang lain kan susah itu keinjek ketinggalan. Bye gitu. Nice. Terus iya itu cepat banget, belum setahun langsung ya udah langsung daftarkan Iya. muri untuk pencegahan, kayak nanti semakin banyak. Iya. Kan banyak juga cerita yang kita yang bikin tapi yang daftarin siapa gitu Iya. kan. Iya, makanya untungnya kita udah duluan daftar ya. Udah. Karena udah ada yang ikut ya. Iya, 2 digit, lumayan. 1 digit. Ya lumayan ya. Lumayan 2 digit, tapi Lumayan. nggak nyampe 3 digit kan Enggak sih, daftarnya. enggak. Ya, Ya Oke. lumayan lah. lumayan ya, tapi itu adalah investasi ya. Investasi dan untuk apresiasi ke tim juga bahwasanya ya Yes. kerja keras kita tidak serta-merta lepas kayak gitu aja. Ini loh Mm-mm. hasil penghargaan. Jadi bukan buat kami sebagai owner juga tapi ini loh buat kalian semua gitu. Hmm. Ini hasil jerih payah kita. Jadi ayo kita apa ya celebrate bareng-bareng, rayakan Hmm. bareng-bareng gitu ya. Oke. Kemarin kita rayakan gitu. Iya. Oke, karena aku juga pengguna dan pembeli kali ya kemarin, ada beberapa jenis ini nggak ya? Ada yang sleting, ada Iya. Iya. yang Model-model. Iya, benar. model-modelnya. Mari kita unboxing. Tring, kan harus kita lihat. Ini, iya, oke. Jadi akan pas Thank you. unboxing akan ketahuan lagi bacanya begini. Akan ada notes-nya, Oke. terus terbungkus rapi. Kayak warna apa itu? Sip. Sisal. Sisa. Iya. Nah, ini dan oke, mari kita buka lagi. Nah, ini yang bagian dagunya gimana nih? Kan ada juga yang Zipper. langsung kan? Ada Ada yang Ada juga langsung. langsung. Ini yang 2-in-1 ya. Iya tuh. Ini yang 2-in-1. yang pakai Jadi zipper. dia ada zipper di dagunya. Yang paling sering lah kalau mau kena travel. Iya. Kayak zipper kan kadang biar Dan wangi. khasnya. Khasnya. Khasnya, Jadi buat iya. teman-teman yang udah tahu dan udah Kalau udah punya tahu pernah Thalia, kalian udah khasnya. tahu deh. Sampai ada yang mau order Parfumnya aja. parfumnya. Tidak bisa Gitu. kalau mau order parfumnya harus dengan mukenanya. Oh gitu. Dan ini tuh wanginya tuh, oh nggak tahu lagi. Iya. Wanginya dari vendor atau wangi dari tim kalian? Dari tim sih. Dari tim yang packing. request ke mereka yang pembuat itu loh Kak. Oke. Ujungnya udah tadi bukan neci lagi ya. Kalau waktu awal kan dulunya iya. neci. Harus kekinian, harus Harus kekinian. kekinian. Laser cut. Serkat. Terus ada sletingnya. Oke. Iya. Ini udah Ini sih. standar sekarang kepalanya. kerudung harus ada sletingnya Harus. ini ya. Talinya pakai stopper. Itu. Talinya. Detail kecil tapi yang selalu diperhatikan sama Iya. tim Kak. Hmm. Mungkin di luar juga kan mereka ya biasa pasang jahit aja gitu loh. Iya. Tapi ada gimana gitu. caranya ya walaupun mau kena Tetap travel eksklusif. tetap eksklusif, tetap elegan gitu. Oke. Aku juga udah jarang ketemu mukena yang terusan gitu. Kemarin aku Iya. salah satu yang beli karena udah jarang Oke. ketemu gitu. Itu sebenarnya bagus gak sih penjualannya? Aku Aku tahu tren ini yang kekinian harus banget. abaya. Nah. alhamdulillah ya kalau kita di e-commerce tuh jadi terlaris nomor 1 sih masih kalau yang Oke. terus-terusan. Iya karena emang kataku udah jarang banget tuh. Jarang Kak memang. Ya apalagi kan untuk bilang generasi Gen Z sekarang agak susah ya. Ya, nggak familiar ya dengan Terusan sih udah pasti sih pasarnya bukan Gen Z sih Kak. Ibu-ibu milenial ya. Iya. Oke. Makanya lambat laun kayak hampir punah lah mungkin cara berpakaian mukena kayak gitu. Pas mau punah tuh yang terusan, tiba-tiba dihadirkan lagi sama kalian. Terus aku pas ketemu, wah masih ada nih kerudung kayak gini. Mukena kayak gini. Saya langsung, aku salah satu pembelinya sih. Karena segitu susahnya nyari kerudung yang terusan. Iya. Walaupun buat beberapa orang itu sering ke ini kan. Iya. Tapi itu tuh praktis sih, langsung slep Iya. gitu. Karena dia nggak ada
apa ya, atas bawahnya kan langsung langsung aja gitu. Iya, itu betul sekali. Memang milenial dan boomers masih mencari ya kerudung itu. Terus activation tadi udah Muri. Salah satu activation juga yang berkesan adalah kemarin di Bundaran HI. Iya, Betul, iya. campaign kemarin. Campaign di Bundaran HI. Mukena campaignnya di Bundaran HI. Ceritain dulu dong campaignnya. Kenapa itu? Gimana? Kamu say? Oke. Jadi kenapa campaign dari Laluna ini kami dan tim ambil Bundaran HI? Karena salah satunya dari Laluna ini juga kan memang itu kita fokuskan untuk generasi Gen Z itu. Gen Z itu kan kita riset bahwasanya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Terus untuk keramaian yang kami bisa dapatkan dengan kegiatan orang yang masih banyak dan memungkinkan untuk umuran segitu, salah satunya pas yang kami lihat yaitu di salah satunya CFD Bundaran HI lah kan yang paling beramai gitu. Nah terus dari tim juga apa nih hal yang memang dan bisa untuk kita terbilang take over lah keadaan itu. Jadi ya kita bikin bentuknya itu kayak rame-rame satu tim dan lain sebagainya juga. Bawa Sambil giant bag-nya giant Laluna bag tuh juga. kita. Jadi kemarin mungkin dari video itu juga kan ada dari kita tim bawa. yang memang giant bag yang dibawa gitu. Jadi sampai dari mereka penjaga polisi dan lain, itu apa Neng? Ini apa Neng? Mereka bingung kan ini kenapa nih kayak gitu. Tas boneka Tas boneka gede tuh besar gitu. banget gitu. Terus mereka yang juga sampai di jalan, terus banyak orang yang nanya ini apa, dan kami jelaskan lah ini yang akan launching di tanggal segini dan lain sebagainya. Jadi dengan konsep yang pertama ya ibaratnya boneka apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya kami ambillah Bundaran HI dan menurut kami juga Bundaran HI yang tempat tengahnya lah yang nyaman, yang banyak orang juga. Intinya pengen bener-bener menyapa secara langsung si Gen Karena Z ini gitu. Oke. Kan kita Pertama kali sih gitu. kita campaign offline kayak Oke, gitu. karena kan ini jualannya mukena, tapi kok di kegiatan-kegiatan olahraga Iya. Nah, gitu. iya. Itu yang pertanyaan. Kalau misalnya mukena, kenapa nggak campaignnya di masjid atau di pelata lagi sholat, mungkin sholat Jumat karena nggak pakai gitu ya. Tapi maksudnya di kegiatan di area-area sholat gitu Iya. dan masjid. Tapi ini malah di CFD. Ternyata risetnya adalah di CFD itulah ketemu Gen Z terbanyak gitu. Yang mereka sambil olahraga juga gitu kan. Dan pas disuruh nebak tuh nggak ada yang nebak mukena. Nggak ada satupun yang langsung nebak bener. mukena gitu. Sampai harus kita spill dulu ini mukena gitu, baru mereka jawab. Oh iya ini mukena kata mereka. Kirain tuh ya Karena boneka, mereka ya, bilangnya ini gitu. boneka ya gitu. Boneka. Semuanya boneka. Jadi ya pas mereka buka, oh ini mukena ya katanya. Ya mukena yang akan nanti keluar. Wah bagus banget ini, bisa dong ditaruh nanti sambil jalan katanya. Biasanya menungin tas lah, bag charm kayak gimana gitu. Nah, mereka banyak yang kaget lah di saat campaign yang kita bikin. Oke, berapa tim tuh yang turun waktu ke CFD kemarin? Semua yang di Nggak kantor banyak, itu nih. sekitar 25 sampai 30-an orang lah. Banyak dong, itu tim semua 25. Iya, tim yang di dalam satu warehouse semua. Oke, 25 apa 35 kegiatannya kan berarti keliling-keliling pakai sambil ada yang megang banner gitu. Bagaimana menurunkan activation di offline itu sehingga viral juga di online? Berapa konten yang dibikin dari satu event itu? Itu campaign Laluna itu yang di Bundaran HI itu sebenarnya inti campaign yang kita bikin kan. Tapi sebelumnya itu memang kita selalu bikin kan kayak ada sneak peek. Jadi semua konten atau pra-launchingnya dari artikel-artikel kita itu ada sneak peek lah kita bilang ya. Nah dari sneak peek pun itu awal ya dibikin oleh tim kreatif kita juga. Itu antusiasnya tuh agak beda nih, udah ada kelihatan sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya artikel yang lain gitu. Yang mana lebih bagus lah Lebih ya. bagus pastinya. Makanya pas kita yang adain campaign Bundaran HI ini itu satu postingan feed aja itu sampai ribuan yang like. Kayak maksudnya tanpa ada boost ads gimana, gitu. gimana. Jadi memang seorganik itu. Nah kedua yang pas di hari hanya launching pun itu penonton di e-commerce kita di 2 e-commerce yang kita pakai saat launching itu nggak pernah itu 1,8K kan penonton. Ya buat Hampir kami satu brand, pas review aja itu yang nonton sampai ribuan kayak. Bagi kami brand emang ya alhamdulillah sih mereka mungkin menganggap ini hal baru gitu ya Kak, kayak makanya mereka bela-belain nonton bahkan sampai
PO itu masih PO 1 kurang, PO 2 kurang gitu. Dan sekarang udah jalan berapa PO? Sekarang PO kalau udah PO nggak pakai PO lagi ya ya sekarang itu ya. kan 3 Kak, tapi untuk repeat order ini lumayan kayak Lumayan ya. 10-an udah deh. Udah sampai Jadi 10 kali. 10 kalian udah yang terbuat gitu kan. Oke. Dan masih kurang juga kayaknya gitu. Pembeli tuh banyaknya dari mana sih yang sangat familiar dengan si prayer doll set ini? Dari mana maksudnya lokasi? Lokasi, Kayak tersebar deh kayaknya ya. Jakarta kah atau jangan-jangan udah masuk ke Jakarta sih sekitar 35%-an sih Kak. Kayaknya udah tersebar merata deh Kak kalau Yang untuk paling ini. banyak itu malah dari yang diinfoin itu dari Aceh, Banyak. daerah Kalimantan banyak yang Banjarmasin, punya borong. Sumatera itu daerah Jambi. Itu Kalau kalau yang kami dapatkan dari info yang PO yang kemarin Kak, karena kan yang bisa ke tracking kan database dari situ. cuma kalau yang di e-commerce ya nggak kebaca ya itu. Iya. Harus di ini dulu. Iya, karena bocorannya adalah doll prayer set, doll prayer set, Iya, doll doll prayer prayer set itu sold out dalam waktu 1 menit Saat launching, iya. saat launching gitu. Dan mana kalian pasti nggak mungkin bikin lusinan lagi ya. Pasti ini udah ratusan Iya. bahkan mungkin ribuan ya. Habis dalam waktu 1 menit gitu. 1 menit. Jadi 1 menit itu kita nge-setup Kak. Sebelumnya kita setup, kita infokan by story Iya, dan lain story. sebagainya. Kita akan open order dari di tanggal ini jam segini. Jadi sebelum itu kan dari tim host dan lain sebagainya kan udah ready juga. Nah, mereka kurang lebih sekitar setengah jam sebelum open order itu mereka akan infokan nanti kalian kalau order A, B, C dan lain sebagainya, ini loh barang-barangnya gitu loh. Nah, jadi pas lagi mau menuju ke jam yang sudah kita tentukan, itu yang semuanya standby, semuanya nyeting, aku mau A, aku mau B, itu udah pada riwah semua deh pokoknya. Nah, ketika dari admin masukkan di jam yang sudah dikasih tahu itu masuk. Habis itu 1 menit setelah itu udah kosong semuanya. Jadi pas masih live gitu, masih live dan Kak aku nggak dapet. Iya. Makanya dari situlah kita berpikiran buka PO. Kebayang itu yang belanja kayaknya satu orang nggak satu ya kalau urgensinya. Enggak Kak. Karena kita Average-nya juga tuh berapa sih satu orang belanja berapa? 6 jangan-jangan. ada yang beli 6. Ada yang bahkan ada yang mereka mereka langsung ngambil satu squad. Karena kita bilang kalau kalian ngambil 6 pasti kalian udah dapat boxnya ini juga box yang gitu. besarnya juga. Nah, jadi mereka yang ngambil 6 apapun warnanya kita pasti kasih si boxnya itu, si box besarnya itu. Jadi ya mungkin ngasih adiknya atau mama dan lain sebagainya dibagi sama dia terserah itu kan. Oke. Nah, Jadi on average orang belanja kalau doll prayer set ini berapa? 3. Sekali belanja tuh langsung berapa mukena? Kalau rata-rata tetap mungkin kebanyakan tetap ada yang beli satu sih ya, satu tetap Kak. Tapi yang beli banyak juga lumayan karena kebanyakan memang berpikiran buat kado ya. Kalau ngeliat mukena Kalian tuh udah pakai box tuh kan enak banget buat ngadoin kan gitu. Jadi kalau untuk range-nya tuh ya 1 juga ada untuk pemakai sendiri kan ya. Tapi kalau seandainya mereka mau bagi itu ya 1 box. Kadang kalau hampers apa dan lain sebagainya pun bisa lebih sebenarnya gitu. Kalian audiensnya lebih ke milenial karena biasanya milenial yang punya banyak uang ya sekarang ya. Tapi yang viral itu adalah Gen Z gitu. Jadi yang belanja tuh milenial apa Gen Z? Atau milenial melepet Gen Z ya. Nah, fun fact-nya Kak, milenial yang ngebelanjain Gen Z. Jadi dia nih dengan umuran anggaplah ya masih 35 ke atas, milenialnya tuh 35 ke bawah. Dia punya anak. Anaknya anggaplah masuknya ke generasi Gen Z. Atau nggak anaknya alpha lah. Alpha dong. Kalau milenial anaknya Gen Z berarti umurnya 35-an kan. Nah, dia kadang tuh malah ngebeliin. Jadi dia yang saya mau nih buat anak saya atau ponakan. Iya, dia bilang gitu kayak ya. gitu. Jadi ya dia bilangnya sih anaknya dia. Jadi kan saya mau beli 1 squad ini kan, 1 box Ntar mau full. dibagiin. Ntar mau dibagiin ke adik-adiknya. Bahkan dia cuma dapat seandainya 2 atau 3. Nah, aku mau Kak yang lainnya lagi, tapi barangnya udah nggak ada gitu. Iya Nah, sih. itu sampai ngerengek kayak gitu Iya, kan. aduh itu aku merasa lagi ngomongin aku karena aku salah satu yang memang beli untuk dikasihin Iya. karena pengen ngedapetin kesan orang yang dikasih sama kita. Kok ini apa sih lucu banget Iya. gitu. Jadi mungkin kita cuma punya 1, tapi yang dikasihin kan lebih ya karena mau mendapatkan kesan itu ya. Terus
untuk akhirnya sering viral di Mhm. TikTok dan biasanya kan milenial nggak nonton TikTok ya, Nggak terlalu Gen Z banyak Iya, nggak sih. Gen terlalu Z sih. banyak gitu. Terus sampai bisa beberapa kali viral di TikTok, itu apa jangan-jangan request milenial itu beli karena request para Gen Z gitu? Gimana sih nemuin itu untuk main di kolamnya Gen Z yang belanja milenial gitu? Jadi untuk mereka yang anggaplah di TikTok ya, Kak, ya, Mhm. di TikTok kan bisa terbilang KOL atau influencer Mhm. yang kita, eee, sounding untuk bikin kontennya si Mhm, Laluna selalu ini, Mbak. itu hampir 85% Kak. Itu, kontennya itu terbilang baguslah, bagus, Mmm. Dari dia pasti FYP ya FYP sebenarnya. juga buat dianya, bahkan Mhm. terbilang itu salah satu FYP tertingginya dia. Itu dia, Oh. ini Hampir pernyataan rata-rata juga ya dari si KOL-nya. KOL-nya, "Ini FYP tertinggi aku loh Kak," kata dia, Mereka juga dengan Mmm. emes konsep gitu, yang ini. maksudnya produk ini tuh Mhm, lumayan banget bagi mereka gitu loh, iya, naikin engagement mereka heeh, juga kan. Mereka ini adalah content creator aja atau afiliator juga? konten Konten kreator kreator aja. aja. Oke, jadi yang FWP dari para content creator itu karena mengangkat produk ini. Iya Iya, gitu, Tapi unboxing lah Luna. kalau kontennya kalian FWP juga nggak? Kan Alhamdulillah sih. kadang-kadang alhamdulillah. Lebih alhamdulillah FYP juga, lebih tepatnya keluh kena kesahnya sih Kak. oh, FYP-nya di sana, keluh kesahnya di sini, "Mana barangnya? oke. Mana barangnya?" Jadi keluh kesahnya aja yang ke Oh, sini gitu. di sana bikin penasaran, di Iya, sini di sini yang dikeluh kesahin gitu. nggak apa-apa lah itu. Oke oke. Tapi pas dari awal Luna kita mau launching itu semua konten rata-rata FYP sih Kak kita. Mhm. Makanya tuh karena FYP yang nontonnya tuh sampai seramai itu gitu kan. Karena Mmm. mendorong buat yang nonton juga kan itu. Terus ini, selain Laluna, produk yang lain ikut naik atau jadi Alhamdulillah sih Sekitar tetep naik. 40% naik, Kak. oke. Karena mungkin terbantu dengan konten yang naik, konten yang Mhm. engagement-nya juga naik kan Mhm. ya. Ya untuk keperluan-keperluan yang lain yang awalnya mungkin pengen ini habis, daripada nggak dapat sama sekali, ya udah Mmm. plan B mungkin Atau kan gitu kan. misalnya ongkirnya deh, udah Iya, dapat ongkir sekian buat nanggung nambah-nambahin nih produk. gitu. Apalagi kayak di Ada saat sih. Laluna habis kita kan punya mukena travel yang sama juga beda tas tuh. Mhm. Mhm. Nah jadi mau nggak mau ya udah deh. Daripada nggak dapat. Ya Karena daripada ditanya, nggak dapat. mereka nanya ke kita kapan restock, kita juga nggak tahu kapan Ya gitu loh, mungkin yang Kak. butuh Sesuai cepat. dengan timeline produksi juga kan ya. Mmm. Jadi ya daripada dia nunggu lama, kata dia, "Yaudah yang ada dulu, nanti kalau ada ambil lagi," Ambil katanya. lagi. Mmm. Makanya kita punya tagline itu, Prayer "Prayer set set kalian kalian nggak nggak cukup cukup satu." satu. Asik. Udah jodoh nih beneran nih, prayer set kalian nggak Nggak cukup cukup satu. satu, iya. Apa diomonginnya seragaman, ini lagi bareng-bareng. Kalau kalian udah mulai pakai afiliator juga? Karena biasanya kalau jualannya ke Gen Z harus pakai afiliator. Sejujurnya kalau afiliator tuh belum sih. Belum? Belum. Oke. Belum, Kak. Baru kami, Baru lakukan, risetting sih. ancang-ancang sih, Maksudnya masih ancang-ancang. prosesnya gimana, Mmm. terus strategi yang kita bentuk nanti bagaimana, karena Mhm. yang Karena melihat kita harus dari penyesuaian harga juga iya. sih Kak. Kita nggak bisa Mmm. kayak mulu-mulu kayak kita harus ada Tapi afiliator kalau nih. dari pihak afiliator yang request ke kita sih sebenarnya udah banyak banget, Kak. Tapi Mmm. masih belum ada yang kami approve karena sistem yang kami pengen tuh belum kami Belum. bentuk secara baik gitu. Oke, tapi kalau kayak content creator yang minta free product itu masih boleh? Eee, Banyak juga tapi ya kami kadang Tapi kasih aja, emang tapi kami beneran seleksi banget. kerjasama. Kalau memang Mmm. masih relate dengan yang kita, buat, kita Mhm. jalankan itu nggak masalah, tapi kalau yang agak beda nih, mungkin Mmm. nanti dulu Karena deh ada gitu. kadang yang sekedar minta padahal tuh maksudnya nggak relate sama brand kita Iya, gitu. audiens kita nggak masuk Nggak gitu. masuk. Coba, berarti yang relate itu yang seperti apa? Misalnya Ini lagi, dari banyak nih yang minta, "Aku mau dong, aku mau review Oke oke oke. produknya," gitu. Nah, ini yang approve dan lolos, apalagi kan banyak tuh, Heeh. yang lolos sesuai dengan karakternya kalian, itu yang seperti apa? Mungkin secara umumnya dari umur Umurnya kali dari ya. Oke. Oke, dari umur, umur. mungkin sama dari ininya sih, kontennya dianya Kak. Kontennya dia tuh yang modelan gimana, kalau mungkin kan banyak juga nih yang konten tapi isinya maksudnya jedag-jedug, joget-joget kan nggak nyambung sama Oke. produk kita kan Kak. Mungkin Oke. kita tuh lebih sering mungkin yang kayak dia tuh lebih kayak sering nge-spill daily Biasa kan life-nya ada juga gitu. satu KOL atau influencer itu Mhm. yang kegiatan dan kita tahu dia Iya, itu nge-spill spill. barang, Kak, fashion sananya. Ya Dia kayak kayak ngasih gitu tahu masih terjadi. OOTD-nya dia, kerudungnya apa, bajunya Itu apa. masih Nah, relate. mungkin salah satunya seperti itu. Oke. Tapi kalau seandainya ada juga yang besar nama dia itu dia terkategori influencer atau KOL tapi kayak
Yang review seandainya review mobil atau review rumah. Nah, ini kan audiens kita kan nggak masuk ke sini gitu loh. Jadi ya pemilah-milihannya selain daripada umur, ya dia di seperti apa nih di luar sana gitu. target Oke. audiensnya Target harus audiensnya tepat harus sih. begitu. Jadi secara timeline harus udah ada historis kayak dia biasa nge-spill Iya. produk, udah ada ketertarikan di industri misalnya fashion, gitu. Terus umur berarti Gen Z. Iya. Gen Z enggak milenial mesti nggak Gen Z. apa-apa, umur nggak apa-apa. Nggak Nggak ada apa-apa, masalah Nggak ada sih nggak masalah. Selama ada histori dan ketertarikan di dunia fashion Mm-mm. tadi. Dan terus misalnya ada minimum followers nggak? Sejauh ini sih bukan jadi patokan utama, Kak. Bukan jadi patokan. Tapi kalaupun dia punya followers, ya Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. ya. Oke. Kalau lebih prefer content creator di TikTok apa di Instagram? TikTok. TikTok sih Oh, kalau TikTok. untuk saat ini. Oke. Karena Semenjak Laluna ini kita lebih ke karena menurut aku TikTok ya lebih ini ya. algoritmanya itu lebih mendukung, lebih apa ya, lebih fleksibel aja, Kak. Tidak mematok siapa dia, siapa orang ini dan lain sebagainya. Kalau di platform sebelah kan siapa dia dan lain sebagainya kan nggak bisa kita didorong oleh TikTok pusat gitu loh. Tapi kalau ini bagi seandainya dia antusias ke fashion, itu bisa secara natural gitu loh, dinaikkan dengan ketertarikan dan lain sebagainya. Jadi lebih prefer ke TikTok sih sebenarnya. Oke, setelah beberapa kali banyak konten yang viral gitu, ada nggak sih formula yang bisa kalian bagi nih? Oh, untuk membaca dan menarik perhatian Gen Z itu adalah harus konten yang seperti ini gitu. Ada sih, Kak. Ya. Tapi nanti kalau dijelaskan ketahuan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. mungkin salah satunya itu kita harus aware juga dengan habit mereka, Kak. Habit Oke. mereka seandainya kan Gen Z sekarang lagi contoh, kenapa Laluna ini juga kami bikin konsep seperti ini karena sekarang kan lagi banyak banget jalan-jalan ke mall, kemana tuh kan selalu ada kayak ya mungkin Kakak bilang tadi labu-labuan Big charm gitu Big ya. charm. mereka tuh kayak keren-kerenan big charm Iya, kan kayak keren-kerenan. kalau nggak rame tasnya nggak seru gitu Iya, kan. nah jadi itu kan suatu apa ya, habit buat mereka yang baru lah. Jadi gimana kita ngelihat dengan keadaan itu ini bisa jadi peluang apa enggak gitu loh. Nah, kemarin kita olahlah peluang itu jadi back charm, terus yang dimana tas dia juga nggak menuhin karena banyak juga permasalahan mereka tuh kalau besar mukenanya itu susah nih masukin ke dalam tasnya. Nah, kita formulakan lah sehingga mereka gampang bawanya, stylishnya dapat, elegannya dapat, dan juga bisa memenuhi kebutuhan atau gayanya dari dia sendiri gitu. Oke, jadi ya sebenarnya banyak-banyak riset untuk tahu apa kebutuhan si Iya, audiensnya ya. iya, Kalau di gitu. Gen Z itu mungkin pendekatannya ya akhirnya nggak nyusahin dia, Iya. terus udah gitu masih tetap keren, Keren, stylish. iya. Mungkin kalau pendekatannya ke boomers, kamu ingatlah neraka, oke. Awas, kamu masuk neraka kalau kamu tidak bawa mukena gitu ya. Kalau yang ibu-ibu milenial tuh mungkin dari kalau konten ya kita tuh mungkin kayak lebih edukasi ya. Iya. Edukasi. Jadi sebenarnya pemetaannya tuh lumayan banyak setelah kita coba try error sebenarnya, Kak. Jadi kalau kita mau menargetkan ke generasi A seperti ini, kalau kita mau menargetkan ke generasi B seperti ini gitu loh. Jadi memang ada strategi-strategi khusus lah yang kita bikin. Kita mau mengarahnya kemana supaya nggak salah target juga nih. Kita launching produk A, kita mau targeting kemana, takutnya nanti malah salah kaprah kan gitu. Oke, kalau milenial yang fungsional, kalau Iya. misalnya Gen Z dibawa ke feeling, Ke feelingnya dia, ke trennya dia, Ke trennya pokoknya dia, dipenuhi lah hasrat gayanya dia gimana. hasratnya. Ya, karena kan emang lagi umur-umurnya ya. Iya. Lifestyle dan gaya itu masih Masih prioritas mereka dan iya. bagaimana persepsi orang ke dia Benar. gitu ya. Oke, kalau gitu kita sudah membahas dari hulu ke hilir bagaimana prosesnya ketemu Laluna Doll Prayer Set ini. Dan semoga ini menjadi kebanggaan Indonesia sih, aku pengen. Amin. Nanti pengennya ini nanti kita ekspor keluar, nanti mungkin di mana-mana. Terus mungkin karakternya juga tambah banyak. Jadi ini mungkin keluarga Laluna, nanti ada keluarga Karuna, mungkin ada keluarga. Jadi banyak keluarga ya. Iya, nanti Udah ada bapaknya, sih ibunya. anaknya kita Lanaya ada. Lanaya. Anaknya dari dia. Nanti Oh, mungkin oke. keluarga baru ada anak baru. Ada gitu. anak baru. Lanaya untuk umur berapa? Untuk anak-anak kita baru udah bikin 4 Ada size 3 ya. size sih. 3 size.
MLXL. jadi Umur Dari dari 4 kecil. tahun. 4 tahun. 4 tahun sampai 12. Sampai 12. Walaupun 12 tahun kan biasanya udah kayak Iya, dewasa ya. makanya kadang kami nanyanya itu lebih Selalu ke tinggi tanya ke tinggi badan badan. sih. Jadi tinggi berapa tuh? Kalau yang dia udah 100. tinggi 140 mending lalun aja gitu aku bilang gitu. Jadi Oke. walaupun mungkin agak besar sedikit tapi lebih Mm-mm. better daripada mungkin makainya sebentar gitu. Makanya kalau di tinggi dia di bawah 140 masih aman sih Lanaya yang Mm-mm. kita bikin gitu. Oke, dan Lanaya ada di 6 warna juga. 6. Iya 6. Dan Udah sekarang banyak itu lagi yang soft sama juga. iya lagi soft. Itu kan launching langsung soft juga itu. Oke, jadi sekarang colongannya biar bisa langsung dapat gitu. Mungkin nanti ada versi bapak laki-laki gitu ya. lagi Sarung-sarungnya proses ya, berpikir keras bagaimana ini bisa gitu. Iya. Mungkin Oke. kayak sarung mungkin ya yang bisa Oke. dibawa. Sarung lipat tapi ya lagi yang lagi dipikirkan gitu. Kita harus pikirkan dulu. Oke, mungkin ini nanti akan menjadi satu karakter. Mm. Jangan-jangan nanti besarnya kayak jumbo gitu, nanti ada karakter hidup. Wow, meriah banget. Nanti jadi ada benderanya seperti One Piece. One apakah? Nanya dulu One. Nanti ada One Piece. Oke ya, One Piece. Harus di spill dulu. Oke, thank you Kak. Julia. Terima kasih Mbak Hana. Thank you Mas Eka. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah mampir ke Modest. ya ke studionya Modestop. Kalau gitu jangan lupa subscribe yang sudah mengikuti perjalanan dari Kalia Label. Semoga ini jadi sharing yang bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Hana Farid. Saya Julia Rifani. Saya Rikal. Oke, kita ketemu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you.